Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini kita sama-sama mau bersatu di dalam doa. Siapkan hati saudara. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan diri kami dan bersekutu bersama-sama dengan para kekasih Tuhan yang lain dalam Pray From Home. Kami mau belajar mendengar firman-Mu dan kami mau belajar menjadi pelaku firman-Mu, dan kami belajar juga untuk berserah kepadamu sepenuh hati. Terima kasih Bapa, berfirman buat kami dalam nama Yesus, amin. Malam ini saya akan sharing tentang aku memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus mau memulihkan hidup kita semua, kekasih Tuhan. Mari kita baca dari Matius 26 ayat 67 sampai 68. Matius 26 ayat 67 dan 68 dikatakan demikian. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Saudara dikasih Tuhan, peristiwa yang dialami Yesus ini merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan, dan Yesus dipukul, ditinju, dan diperlakukan dengan buruk. Artinya Yesus itu dibully, mengalami perlakuan kekerasan, dan dilecehkan, diremehkan. Dan peristiwa seperti kekerasan, pelecehan, bullying itu menjadi berita sehari-hari yang kita dengar. Dan malam ini, jikalau kita pernah mengalaminya dan kita pernah mengalami trauma, mari kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan Yesus sendiri sudah pernah mengalaminya sebelum Anda mengalaminya. Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Yesus rela untuk dipukul supaya saudara dipulihkan. Yesus rela dihancurkan supaya saudara mengalami pemulihan dan kesembuhan. Hal yang pertama yang kita pelajari, Yesus itu dipermalukan. Dan ketika Yesus dipermalukan, wajah Tuhan Yesus itu babak belur, hancur. Wajah Tuhan Yesus sudah tidak berbentuk lagi karena dia dihajar, dipukul dengan benda tumpul, dengan batu, dengan kekerasan. Dan apa yang terjadi? Pembuluh darahnya pecah sehingga wajahnya tidak jelas, tidak berbentuk. Yesaya 53 menjelaskan, menubuatkan apa yang akan dialami oleh Yesus. Dan Yesus menggenapi apa yang disampaikan oleh Yesaya itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, rahang, tulang dagu, pelipis Yesus hancur karena dipukuli, ditinju, dan terkena dengan benda-benda tumpul. Kekasih Tuhan, jikalau Anda pernah mengalami disakiti, Yesus sudah pernah mengalami kesakitan, dipermalukan sedemikian rupa, sehingga Yesus sangat kesakitan supaya kita mengalami kesembuhan, supaya kita mengalami pemulihan, supaya kita keluar dari luka batin dan kepahitan yang kita miliki. Jikalau kita sampai hari ini masih tinggal dalam kepahitan, masih dendam, masih kecewa dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita, mari kita cepat bertobat, mari kita cepat berubah. Minta Tuhan kuatkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Dan ini berita baiknya, Tuhan siap untuk memulihkan kita, Tuhan siap menyembuhkan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Itu sudah dilakukan oleh Yesus ketika Yesus dianiaya, diperlakukan dengan sadis, diperlakukan dengan bengis, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan jahat sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus dipermalukan supaya Anda dipermuliakan. Yesus dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Hari ini kita ada sebagaimana ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar bersyukur bila mana hari ini kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan malam ini, hari ini, buka hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Yesus yang bertahta berkuasa dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, hal yang pertama, Yesus sudah dipermalukan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, serahkanlah pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, setiap perlakuan kekerasan, pelecehan, kejahatan, bullying, dan sebagainya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebab kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, memang setimpal. Tetapi
itu tidak akan menghasilkan penyelesaian. Kalau kita mengalami kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan, kalau Anda diperlakukan dengan buruk, Anda membalas dengan buruk, berarti Anda dan orang tersebut sama-sama buruknya. Kalau Anda diperlakukan dengan buruk, balas dengan kebaikan, karena memang Anda adalah orang yang baik. Kalau Anda diremehkan, direndahkan, balaslah dengan kebaikan, karena Anda adalah orang yang terhormat. Cara Anda menghormati orang lain karena Anda adalah orang terhormat. Karena Anda benar-benar bisa menghormati diri sendiri. Dan Anda punya wibawa dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan memulihkan hidup saudara. Dan kuasa pengampunan itu memulihkan hubungan. Kasih Tuhan, kita juga belajar bahwa kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita sedang mempraktekkan apa yang Yesus lakukan. Dan Tuhan mau kita mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ada banyak orang yang hari-hari ini masih ingat dengan orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk. Bagaimana cara kita mengingat perlakuan buruk mereka? Lepaskan pengampunan, lepaskan doa dan berkat. Maka kita mengalami keteduhan hati, mengalami pemulihan. Memang tidak seketika. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta gampang sekali ngomong, saya yang mengalami, Pak Pendeta tidak mengalami. Ya, mungkin saudara tidak pernah mengetahui apa yang menjadi permasalahan orang lain, karena saudara terlalu sibuk melihat masalah saudara sendiri. Ingat baik-baik, Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan mau memulihkan saudara, dan Tuhan mau saudara keluar dari pengalaman masa lalu yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk. Tuhan mau saudara keluar dari itu, dan jangan biarkan diri Anda diintimidasi oleh iblis. Sehingga hari ini saudara bisa bebas, hari ini saudara bisa pulih, hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sudah menanggung segala penderitaan Anda. Dan Yesus mau memulihkan Anda, memulihkan kehidupan Anda. Pertanyaannya, maukah Anda dipulihkan oleh Tuhan? Maukah Anda mengalami pemulihan dari Tuhan? Kalau Anda mau, lepaskan berkat, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah membuli saudara, menganiaya saudara, memperlakukan Anda dengan buruk, yang membuli saudara. Maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dengan dia. Bagian kita berbuat baik, bagian kita memberkati, bagian kita mendoakan, bagian kita mengampuni. Kalau orang itu tidak berubah, urusan dia dengan Tuhan. Mari kita berperkara dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Kita punya martabat, kita punya kehormatan, karena kita melakukan firman Tuhan. Dan ingat baik-baik, Tuhan yang akan mampukan kita, asal kita mau. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, kuasa-Mu, wibawa-Mu, otoritas-Mu, urapan-Mu, memampukan kami keluar dari pengalaman buruk di masa lalu. Bahkan ketika di masa kini pun kami mengalami hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Mampukan kami untuk mendoakan orang yang memperlakukan kami dengan jahat dan buruk. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan buat mereka. Mampukan kami Tuhan untuk memberkati mereka dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan sudah baik kepada kami. Kami tidak berhak untuk melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena Tuhan sudah membayar kami dengan lunas di kayu salib. Supaya kami belajar melakukan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terkadang beberapa kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit hati ingin membalas dengan lebih jahat. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mampukan kami Tuhan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami sekarang juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Baik yang sedang mengalami sakit COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Baik yang sedang mengalami sakit-sakit yang lain, untuk Pak Slamet yang mengalami stroke, Tuhan pulihkan. Untuk Pak Daud yang mengalami diabetes, Tuhan pulihkan. Untuk Bu Fatma yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa
untuk pemulihan saudari Clara dari operasi usus buntu yang sudah selesai. Kami bersyukur operasinya baik, operasinya selesai dengan bagus, dan kami menyerahkan pemulihan yang cepat buat Clara. Kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang lain yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di kepala, di jantung, di paru, di asam lambung, di tulang, di kulit, dan di persendian serta tubuh mereka. Bahkan yang sedang mengalami goncangan jiwa, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, membebat luka hati, luka batin, kekecewaan, kepahitan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami, permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Dan kami malam ini juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bekerja dan melayani orang lain. Kami serahkan saudara-saudari kami yang bekerja di bidang farmasi, finansial, pertanian, pariwisata, pertambangan, perkebunan, peternakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Di toko-toko, di dealer-dealer, di gudang-gudang, di pabrik-pabrik, kami berdoa ketika mereka melakukan protokol kesehatan. Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Bahkan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang melayani di bidang medis, Tuhan pun melindungi, menyertai mereka. Karena mereka hari-hari ini sedang bekerja dengan luar biasa keras untuk melayani orang-orang yang sakit COVID-19 khususnya. Bahkan untuk melayani vaksinasi COVID-19. Kami juga tak lupa berdoa dalam bangsa negeri kami, dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami minta keamanan ekstra buat negeri Indonesia, di mana teror demi teror sedang terjadi beberapa saat ini. Kami berdoa negeri Indonesia aman, negeri Indonesia pulih, dan kami percaya Tuhan, wibawa Tuhan ditegakkan di negeri Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu, rakyat Indonesia saling percaya bahwa Tuhan berdaulat atas negeri Indonesia. Dan kami berdoa, pimpinan negeri ini, Jokowi, juga Kapolri, Tuhan memberikan hikmat buat mereka. Dan kami juga berdoa untuk Bupati, untuk Kapolresta, dan untuk Satgas COVID-19, baik yang ada di Banyuwangi maupun di kota-kota yang lain. Mereka bekerja keras, bersungguh-sungguh menjaga kota masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan tempat di mana kami tinggal, aman, tertib, dan damai sejahtera. Lingkungan kami pun Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, perampokan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang bekerja, melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, dengan sepenuh hati. Tuhan sudah mencukupkan, memelihara kehidupan para hamba Tuhan. Bahkan setiap pergumulan mereka untuk pembangunan gedung ibadah, pembangunan yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri. Tuhan memberikan keamanan, ketenangan buat mereka semua. Dan khususnya untuk USA, biar cepat mengalami pemulihan. Dan kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ikut pray from home malam ini, hari ini. Alvinsio yang ada di Malaysia, Miss Lydia yang ada di Jakarta, Ibu Sianawati, dan Jemaat Roh Jajak yang terkasih. Kami berdoa, biarlah setiap kami mengalami pertolongan Tuhan setiap hari, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa setiap hari. Dan biarlah lewat kami dapat berbagi ya Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami, di sekitar kami, lewat kebaikan dan kebenaran yang bisa kami bagikan buat orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan kekuatan saudara, Tuhan memulihkan saudara. God bless you.